Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Permata Aristaria, mahasiswa jurusan Tadris Kimia, di mana di sini saya akan menyampaikan hasil analisis jurnal dengan mata kuliah dasar-dasar metodologi penelitian. Berikut ini adalah pokok bahasan yang akan kita ulas. Mulai dari identitas jurnal, tujuan penelitian, metode penelitian, analisis data, bagian analisis jurnal, kesimpulan, hingga kelebihan dan kekurangan. Identitas jurnal. Judul jurnal, media pembelajaran berbasis web pada mata pelajaran kimia. Penulis, Triana Widyaning Tias dan Anom Widiatmoko. Volume 21, halaman 47 sampai 51, ISSN 16938739, tahun terbit Maret 2014. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan media pembelajaran berbasis web pada mata pelajaran kimia untuk mengetahui pengaruh penerapan media pembelajaran berbasis web terhadap perubahan siswa, khususnya dalam topik kimia, struktur atom, sistem periodik, dan ikatan kimia. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Instrumen yang digunakan adalah uji atau tes dan instrumen angket. Untuk instrumen uji dan tes, ini berupa pretest dan post-test. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistika inferensial. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif, di mana pengumpulan data berupa angket yang diberikan kepada responden, lalu data diperoleh dari hasil pretest dan post-test. Analisis jurnal ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir, kesimpulan. Dari jurnal yang saya analisis, dapat diambil latar belakang sebagai berikut. Materi kimia menghendaki agar aspek makroskopik, mikroskopik, dan simbolik dapat terintegrasi secara menyeluruh. Namun, dalam membangun imajinasinya, siswa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menerima dan memahami materi pelajaran kimia. Maka dari itu, guru harus dapat menciptakan inovasi baru dalam pengajarannya. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan media pembelajaran. Penyampaian materi pelajaran dengan metode ceramah yang dilakukan oleh pendidik secara terus-menerus membuat siswa kurang termotivasi. Kurangnya media penunjang juga mempersulit pemahaman peserta didik. Media pembelajaran sangat diperlukan karena merupakan sarana untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan. Dari banyak macam-macam media pembelajaran, web merupakan pilihan yang tepat untuk digunakan. Dilihat dari latar belakang tersebut sehingga dapat ditarik rumusan masalah adalah sebagai berikut. Bagaimana hasil belajar siswa dalam pemanfaatan media pembelajaran kimia berbasis web? Sehingga dapat diambil teori sebagai berikut. Media pembelajaran yang dibuat ditujukan pada sekolah SMA Negeri 1 Gelagah Banyuwangi pada mata pelajaran kimia untuk kelas 11 pokok bahasan struktur atom, sistem periodik, dan ikatan kimia. Dari hasil observasi yang diperoleh, pemilihan tempat tersebut dikarenakan terdapat beberapa faktor yaitu nilai prestasi belajar siswa yang kurang memuaskan pada mata pelajaran kimia, yang terlihat dari banyaknya siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar.
Dari ulangan harian tentang pokok bahasan struktur atom, sistem periodik, dan ikatan kimia yang diujikan oleh guru sebanyak 15 siswa dari 36 siswa secara keseluruhan belum memenuhi nilai 75 sebagai nilai minimum ketuntasan belajar. Dari pernyataan faktor-faktor yang didapat, penggunaan media dirasa dibutuhkan. Pemilihan web sebagai media pembelajaran dikarenakan media tersebut dapat memudahkan dalam pengembangan ke depan. Selain itu, web dapat dijalankan di banyak platform. Untuk selanjutnya adalah metode penelitian. Model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan milik Sadiman. Tahapan ini terdiri dari 8 langkah, yaitu terdiri dari identifikasi kebutuhan, perumusan tujuan, yang kemudian adalah perumusan butir-butir materi, perumusan alat pengukur keberhasilan, penulisan naskah media, tes atau uji coba, yang kemudian direvisi, dan naskah siap diproduksi. Selain model pengembangan, juga dibutuhkan instrumen pengumpulan data berupa angket yang diberikan kepada responden. Kisi-kisi butir soal tersebut didapat dari modifikasi kriteria milik Wahono 2006 dan Arsyad 2010 untuk media pembelajaran serta Suyanto 2009 untuk web yang dikembangkan. Pada langkah tes atau uji coba milik Sadiman dijelaskan terdapat 3 macam uji coba media yang harus dilewati, yaitu 1. Uji perseorangan mencakup ahli media dan ahli materi, 2. Uji kelompok kecil, dan yang terakhir, uji kelompok besar. Uji coba digunakan untuk menggambarkan kualitas atau kelayakan hasil media pembelajaran kimia berbasis web yang telah dibuat. Oleh sebab itu, pengembangan ini perlu adanya sebuah uji coba untuk mendeskripsikan tingkat kelayakan. Dari beberapa metode yang digunakan tadi, maka dapat ditarik hasil dan pembahasan sebagai berikut. Dengan adanya teks, gambar, dan simulasi yang disajikan pada materi, membuat siswa lebih interaktif sehingga siswa tidak bosan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Berdasarkan uji validasi yang telah dilakukan pada media pembelajaran kimia berbasis web ini, ahli media memberikan nilai persentase sebesar 87,5%, ahli materi sebesar 92,5%, uji kelompok kecil sebesar 85,5%, dan uji kelompok besar sebesar 87,3%. Maka diperoleh data akhir sebagai rata-rata validasi dari media pembelajaran kimia berbasis web ini adalah sebesar 88,2%. Dari persentase rata-rata hasil uji coba dapat dikatakan media pembelajaran kimia berbasis web ini dinyatakan valid dan tidak perlu direvisi. Dilihat dari hasil kegiatan pre-test dan post-test yang dilakukan dalam uji kelompok besar, media pembelajaran kimia berbasis web dapat membantu siswa dalam memahami materi khususnya pokok, bahasan struktur atom, sistem periodik, dan ikatan kimia. Selain itu, media yang dikembangkan ini dapat meningkatkan nilai siswa menjadi lebih baik. Berikut ini adalah kesimpulannya. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan produk yang didapatkan dari media pembelajaran kimia berbasis web antara lain. Yang pertama, media pembelajaran kimia berbasis web menyajikan materi berupa teks, gambar, dan simulasi dengan pokok bahasan struktur atom, sistem periodik, dan ikatan kimia. Yang kedua, media pembelajaran kimia berbasis web dapat membantu siswa dalam memahami materi. Selain itu, media yang dikembangkan ini dapat meningkatkan nilai siswa menjadi lebih baik. Yang terakhir, media pembelajaran kimia berbasis web dinyatakan valid dan tidak perlu direvisi.
Kelebihan dan kekurangan jurnal. Untuk kelebihannya, jurnal ini menyajikan abstrak dan kesimpulan, dan bahasanya mudah dipahami. Dan untuk kekurangannya, data yang ditunjukkan kurang detail dan kurang terperinci. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.